Shalom, Happy Sunday Church. Selamat bergabung di IFGF Balikpapan Online Service. Kami menyambut Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi nomor di bawah ini karena kami rindu dapat terkonek dengan Anda. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Hari ini adalah online service terakhir kita di tahun ini. Yah, benar banget. Tahun yang luar biasa yang boleh kita jalani bersama-sama. Terima kasih untuk kesetiaan jemaat Tuhan dalam berdoa dan beribadah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk dedikasi para volunteer selama ibadah online. Kami percaya berkat Tuhan berlimpah bagi Anda semua. Pagi hari ini kami mengajak jemaat untuk mempersiapkan hati kita, beribadah tepat waktu dan berpakaian rapi. Anda juga bisa menyiapkan note untuk mencatat setiap firman Tuhan hari ini. Well, sekarang mari kita saksikan TIOC News minggu ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mengajak kita dapat bergabung di dalam doa pagi bersama hari Sabtu jam 5 pagi secara virtual. Jangan lewatkan jemaat Tuhan. Ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember, hari Kamis. Bagi Anda yang mau konseling atau punya pergumulan untuk didoakan, Anda dapat menghubungi kami. Nah, itu tadi TIOC News minggu ini. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Persembahan dapat dilakukan secara transfer ke nomor rekening di bawah ini. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Sampai saat ini Tuhan, kami masih dapat menghirup nafas udara yang segar yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sekarang saatnya kami memberikan persembahan buat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, sehingga persembahan kami ini dapat memuliakan nama-Mu dan mengharumkan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang setia menabur. Church, it's time to praise our Lord. Are you ready? Go! Shalom jemaat Tuhan, luar biasa. Sukacita melimpah dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Saya percaya bukan hanya kita yang ada di sini, tapi buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan juga mengalami hadirat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Buka hati, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar
Shalom saudara, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam kepada setiap Anda semuanya yang menyaksikan dan mendengarkan khotbah yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Pastor Dev Rustanto, saya mengembalakan di AFGF Yogyakarta, dan secara khusus saya berkhotbah ini untuk melayani jemaat yang ada di AFGF Balikpapan. Terima kasih buat tim pengembalaan di sana dan juga seluruh leaders yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam perayaan Natal 2020. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya merasa sangat senang sekali buat kesempatan ini, dan saya tiba-tiba teringat Bapak Ibu Saudara semuanya, pernahkah Anda mendengar berita yang cukup viral, heboh, telah diketemukan rapotnya Tuhan Yesus waktu Yesus sekolah. Ini cukup viral, saudara-saudara semuanya. Dilihat nilainya Bapak Ibu, ternyata Yesus kita waktu mengikuti pelajaran agama nilainya hanya C. Mengapa C? Karena waktu ditanya, siapa yang menciptakan dunia ini? Dia jawab adalah yang menciptakan dunia ini adalah papa saya. Ketawa semuanya Bapak Ibu Saudara. Gurunya agak gede-gede kepala dan dikasih udah nilai C aja. Waktu berolahraga Bapak Ibu, Yesus nilainya D. Kenapa? Karena disuruh berenang, Yesus jalan di atas air. Nilainya D. Matematika nilainya waduh buruk sekali, E. Karena waktu disuruh jumlah 5 roti ditambah 2 ekor ikan, Yesus tulis sama dengan 12 bakul. Sampai di sini ini suatu joke Bapak Ibu. Anda yang mungkin tidak pernah ikut sekolah minggu belum connect ya. Tetapi saudara, Yesus nilai pelajaran kimianya dapat A. Kenapa demikian? Berhasil menemukan suatu rumusan kimia yang dapat mengubah air menjadi anggur. Yang tersenyum, Tuhan memberkati. Saya berdoa bagi setiap Anda semuanya pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama-sama Bapak Ibu. Mari kita satu hati dalam doa. Kiranya hadirat-Mu Tuhan menjamah setiap orang yang mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu ini. Karena kami berjanji bahwa segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, secara khusus jemaat AFGF Balikpapan, setiap mereka Tuhan boleh jamah oleh Tuhan, dan selanjutnya siapapun Tuhan Yesus dimanapun mereka mendengar ini, Tuhan jamah kehidupan mereka juga. Karena kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, saya beri tema pada hari ini, judul khotbah dan perenungan kita adalah Christmas Blessing, berkat Natal. Kalau bicara tentang berkat Bapak Ibu, saya kira semua kita sepakat berkat itu berbicara tentang sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan, kita idam-idamkan, kita terima, bahkan lebih, bahkan daripada apa yang kita ingini semuanya itu. Suasana yang indah yang membawa sukacita, membawa kedamaian, rasa bahagia itu berkat. Tetapi pertanyaannya di tahun ini, apakah kita masih melihat berkat yang ada di Natal 2020 ini sementara tidak jauh dari tempat di mana kita lagi mendengar, di rumah, dimanapun Anda berada? Begitu banyak berita-berita yang menggemparkan Bapak Ibu. Dunia sepertinya tidak menjadi semakin baik. COVID-19 mewabah seluruh dunia, setiap kita semuanya mengalaminya. Tetapi pada pagi hari ini saya percaya renungan firman Tuhan ini boleh kembali lagi menguatkan setiap Anda, dan doa saya tetap Anda menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan Anda, khusus di tahun ini 2020. Mari bersama-sama Bapak Ibu bayangkan Natal pertama yang pernah ada di alam jagat raya ini. Kapan itu? Just illustration.
tetapi saya mempunyai pesan moralnya. Bayangkan Natal pertama saat dimana seisi surga, Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, para malaikat telah mendengar pada waktu itu tentang akan turunnya Sang Putra Mahkota, Raja Kemuliaan, Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, Putra Allah Bapa, turun ke dunia. Nah, semua isi surga para malaikat mendengar kabar ini. Dan yang terjadi gimana? Di surga terjadi suatu kegiatan yang sangat meriah, cukup sibuk. Saya kira mungkin kesibukan Natal di dunia ini meniru ya kesibukan waktu mereka juga mau menyambut turunnya Sang Putra Mahkota ke dunia ini, Bapak Ibu. Memang saat-saat ini kita tidak seperti yang kita adakan dan lewati ya dalam tahun 2020 ini seperti tahun-tahun sebelumnya kita merayakan Natal ya. Kita demikian sibuk, dekorasi, latihan musik, setting lighting, kembangkan fasilitas, equipment, flyer, sosialisasi, kursi harus ditambah sedemikian rupa. Betul Bapak Ibu? Sepertinya sekarang kita tidak lagi melakukan demikian secara umum. Tetapi dengarkan terus ya Bapak Ibu kisah ini. Jadi sebagian malaikat pada waktu itu saudara-saudara sibuk berlatih choir, bak pagelaran orkestra besar. Tema lagunya adalah kesukaan bagi dunia. Sebagian mulai melakukan pemilihan bukan Indonesian Idol yang seperti saat ini lagi berjalan. Saya memenangkan Melisa Hartanto atau Joy. Anda siapa? Saudara-saudara semuanya. Bukan Indonesian Idol waktu itu, tetapi yang dicari adalah malaikat idol yang tugasnya memberitakan kepada dunia, kepada orang-orang ditentukan tentang datangnya juru selamat dunia. Siapa? Malaikat idol itu namanya adalah Gabriel. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya gitu kan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Dikatakan seperti lagu ini. Penasehat ajaib. Apa? Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Selanjutnya dibilang apa? Raja damai. Sambutlah dia. Sebut namanya. Yesus Tuhan. Juru selamat dunia. Malaikat Gabriel, Bapak Ibu, mengabarkan berita sukacita seperti ini. Sebagian mulai melakukan, sebagian malaikat mulai terbang berkeliling. Angkasa memilih bintang yang akan menjadi follow spot yang nantinya akan mengikuti turunnya penguasa langit dan bumi, bak artis yang gemerlap dengan kostumnya yang sering membuat penontonnya kagum dan memperhatikannya. Ini tambahan saya Bapak Ibu. Sebagian malaikat telah membentangkan red carpetnya mungkin yang menyala karena terbuat dari kemilau emas, berlian. Dan tampak di kanan kirinya telah dipersiapkan kuda-kuda berapi dengan seluruh perlengkapan para malaikatnya. Ingat nggak saudara? Peristiwa Elia. Ketika mata bujangnya tercelik, melihat sejauh mata memandang saudara-saudara, dia dapat melihat para malaikat dengan kereta berkuda apinya memenuhi seluruh langit datang untuk melindungi Elia. Nah, seperti itulah juga saudara bayangan saya. Mungkin ada sebagian malaikat telah mempersiapkan jubah kemuliaannya. Tuhan kita Yesus. Mahkota kerajaannya. Pedang keperkasaannya. Tetapi apa yang terjadi? Kalau dikalimatkan apa yang terjadi? Tanda tanyanya banyak. Apa yang terjadi? Tunggu dan tunggu dan tunggu. Kejadian akbar yang penuh dengan kebanggaan, kehormatan, keagungan, kebesaran, dan kekuasaan itu sepertinya tidak terjadi. Dia tidak melewati acara-acara protokoler dan spektakuler yang telah dipersiapkan surga
pada hari itu. Mengapa demikian? Ini bahasa saya. Dia, Yesus, memilih jalan belakang. Dia datang ke dunia dengan caranya sendiri yang juga Bapa kehendaki. Di dalam kesederhanaan. Coba Anda semua yang ada di rumah katakan sederhana. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Memang kalau bicara tentang sederhana, sekali lagi maaf ya saya ungkit-ungkit, ini bukan bikin kita semua jadi baper. Tahun ini Natal kita tentu tidak sama dengan tahun-tahun lalu. Again and again and again karena COVID loh teman-teman semuanya. Betul? Tetapi ayo maknai Natal sedalam mungkin meskipun di dalam kesederhanaan. Lewat Zoom, lewat YouTube, lewat Instagram, Bapak Ibu. Di dalam kesederhanaan bukan berarti tidak akan ada hal-hal yang besar. Bilang amin dulu Bapak Ibu. Karena Natal, Tuhan membuat sesuatu yang sangat spektakuler dan besar. Tetapi ada suatu misteri. Yaitu Allah melakukan sesuatu yang besar dari hal-hal yang sederhana. Pintu surga terbuka bagi orang percaya itu adalah sesuatu yang sangat besar. Saya katakan saudara, kalau malaikat berdosa, ya, ingat waktu Lucifer berdosa, dicampakkan ke dunia ini. Sepertiga pengikutnya ikut Lucifer. Kalau malaikat berdosa, boom, Tuhan campakkan. Kalau saya dan saudara berdosa, Tuhan turun ke dunia. Sampai di sini ya, saya mau mengatakan kepada Anda, meskipun di dunia ini, di kota, di kampung, tempat di mana engkau tinggal, hanya ada Anda seorang diri saja, saya tetap percaya Yesus mau turun ke muka dunia ini karena Dia mengasihi setiap Anda. Wow, luar biasa. Ini yang saya katakan, pintu surga terbuka bagi orang percaya adalah sesuatu yang sangat besar. Penyebabnya ya saya dan saudara itulah saudara objek cintanya Tuhan. Tetapi tempat Yesus lahir, orang-orang yang dipakai Tuhan, dan peristiwa serta prosesnya itu sangat sederhana sekali. Apa yang dimaksud dengan sederhana? Saya mau katakan sekali lagi, Tuhan Allah bisa memakai hal-hal yang sederhana untuk menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pertama, saudara, dengarkan ini. Tadi saya sudah bilang, tempat yang sederhana. Kalau kita membaca peristiwa tentang kelahiran Tuhan Yesus, disebutkan kota yang dipilih itu adalah Bethlehem, Nazaret. Padahal ibu kota Israel adalah Yerusalem. Kota metropolitan pada waktu itu adalah Roma dan Syria. Tetapi Tuhan tidak memilih Yerusalem atau Roma atau Syria untuk sang juru selamat lahir. Dan dari peristiwa ini, saya memaknai ada sesuatu yang sangat dapat kita terima, saudara-saudara, sebagai perenungan di Natal 2020 ini. Bahkan dikatakan berita Natal pertama dikumandangkan hanya di tempat di mana gembala-gembala saudara-saudara lagi berkumpul. Tempat sederhana, bukan kota besar. Kandang hewan. Apa yang saya mau katakan? Dengar Bapak Ibu, ketika Yesus datang, tempat yang sesederhana apapun menjadi luar biasa. Katakan amin. Waktu Yesus hadir, tempat yang sederhana menjadi tempat yang luar biasa. Bapak, Ibu, saudara semua. Karena Yesus hadir. Yesus dilahirkan di sana. Setiap kita juga memiliki tempat. Apa itu Pastor Dave? Rumah kita, mungkin rumah yang sederhana. Usaha kita, keluarga kita,
rumah tangga kita, kumpulan kita dalam yang bahkan yang lain-lainnya mungkin sederhana, tetapi dimanapun tempat itu, asalkan Yesus hadir, Bapak Ibu Saudara-saudara semua, maka akan menjadi tempat yang luar biasa. Kunci utamanya adalah kehadiran Yesus. Katakan, wow, apapun tempat itu dan bagaimanapun keadaannya, kalau Yesus hadir di tempat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, imani tempat di mana engkau tinggal, tempat di mana engkau kerja, tempat di mana engkau membangun rumah tangga, tempat di mana engkau membangun usaha, boom, saudara-saudara, Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya pada waktunya menjadi luar biasa. Jangan kecil hati, seperti seolah-olah Anda tersingkirkan, terbuang, saudara-saudara, tersisihkan. Saya nggak mau di tempat ini nih, saya terbuang di kota ini, saya terbuang di keluarga ini, saya terbuang di pekerjaan ini, saya punya mimpi yang lain, saya punya ambisi yang lain. Hari ini bertobat, saudara-saudara, pastikan Yesus hadir dalam kehidupan Anda, bersama dengan Anda. Tempat yang sederhana, yang seolah-olah dikatakan dunia tidak menjanjikan, tempat yang kering kerontang, Tuhan bisa jadikan menjadi sumber berkatnya yang besar bagi setiap kehidupan Anda. Ingat tema kita, Christmas blessing. Terima saat ini juga, saudara-saudara. Ada amin. Yang kedua, saudara-saudara, dikatakan, saudara-saudara, oh, saya teringat ada satu quote berkata, the blessing of Christmas is not in the present, but in His present. Dikatakan dalam bahasa Indonesia, berkat Natal bukan dalam present, hadiah. Bukan, saudara-saudara. Tetapi berkat Natal itu ada di dalam present, hadiratnya. Hadiratnya itu adalah hadiah yang terbesar bagi setiap kita manusia. Terima hadiahnya, saudara-saudara, yaitu kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Anda. Buka hatimu, Bapak Ibu, saudara-saudara, jangan menjadi Kristen napas. Anda tahu ya, ada Kristen apa saja nih di Indonesia, Protestan, ya, karismatik, otomatik, Katolik, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Tapi ada Kristen napas. Kristen yang ke gereja hanya napas Natal dan Paskah. Kristen kapal selam, Bapak Ibu, yang nongol di hari Natal saja. Getol dengan firman Tuhan di hari Natal ini saja. Nanti Natal udah lewat 2-3 minggu, nyelam lagi seperti kapal selam. Kapan munculnya lagi, saudara, waktu Paskah? No way. Jangan jadi Kristen tradisi, saudara. Jangan jadi Kristen yoyo yang naik turun. Hari ini, waktu Anda mendengar khotbah ini, saya percaya Tuhan lagi berbicara dalam kedalaman hati Anda. Bertobat, saudara-saudara, mengalami Tuhan secara pribadi, lahir dalam kehidupan Anda, maka kehidupanmu yang sederhana sekalipun akan dibuat Tuhan luar biasa. Wow, yang kedua, orang-orangnya, saudara, sederhana. Natal itu sederhana, tempat sederhana. Sekarang saya sebut orang-orangnya sederhana. Maksudnya gimana, Pastor Dev? Maksudnya gimana, Ko Dev? Natal yang menghasilkan sesuatu yang spektakuler berasal dari orang-orang yang sederhana. Padahal orang yang paling top pada waktu zaman Yesus, Anda tahu siapa? Kaisar Agustus dan Kirenius. Tetapi Tuhan tidak memilih mereka, malah memilih siapa? Maria dan Yusuf. Dengar, saudara, kata-kata Maria. Orang mungkin menilai, saudara, Anda pun orang yang sederhana, bahkan dianggap tidak pandai, saya dan saudara. Tetapi jika Yesus hadir, lagi-lagi Yesus hadir dalam hidup seseorang, maka ia akan menjadi orang yang luar biasa. Tuhan bisa memakai Petrus yang adalah hanya seorang nelayan. Ingat ya Bapak Ibu, dia berkhotbah, boom, hasilnya 3.000 orang bertobat sekaligus. Untuk itu jangan sampai ada orang yang minder ya. Hari ini nih Anda dengar khotbah saya, jangan ada orang yang minder, rendah diri. Karena Tuhan senang memakai orang-orang yang apa? Sederhana. Amin. Yang penting orang yang sederhana itu
harus memiliki hati yang siap berkorban. Seperti siapa? Maria. Apa yang dia korbankan sejak dari gadis, saudara-saudara. Dia sudah sepertinya dicap, saudara-saudara, menjadi wanita yang tidak baik. Kok bisa hamil sebelum menikah? Seperti layaknya suami dan istri menjadi satu. Dia harus pergi, saudara-saudara, lari, hidup dalam pelarian, nomaden sana dan sini. Untuk saudara-saudara menghindar dari ancaman rajam atau dibunuh sekalipun. Dia harus saudara-saudara mengalami kehidupan yang tidak mudah. Lahir bukan di hotel bintang 5 tetapi di kandang hewan. Itu bentuk-bentuk di mana orang-orang yang siap mau berkorban, Tuhan akan menghargainya. Ada amin, saudara. Ketika Yesus, saudara-saudara semuanya, datang, orang yang sederhana menjadi luar biasa. Saya ingatkan Anda, siapa Nuh? Pemabuk, ya kan? Siapa Daud, saudara-saudara? Pejinah. Yunus lari dari panggilan. Musa tidak peta lidah. Yeremia bisanya hanya menangis. Di dalam doa-doanya Yusuf, pemimpi. Namun setelah mereka kembali ke jalannya Tuhan, bertemu dengan Tuhan, mereka menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal yang ekstravaganza, luar daripada yang biasa. Setiap Anda yang mendengarkan khotbah ini, Anda adalah orang yang luar biasa. Saya mau katakan kepada setiap Anda bukan hanya berharga, bukan karena saya dan saudara berharga sehingga Yesus mengasihi kita. Terbalik 180 derajat. Karena Yesus mengasihi saya dan saudara, Dia menjadikan kita berharga. Penyebabnya bukan kita sehingga Dia sayang kita, tapi kebalik karena Dia sayang kita, akibatnya saya dan saudara dijadikan berharga. Jadi ini yang saya mau katakan, just the way you are. Jadilah seperti diri Anda sendiri, nggak usah banding-bandingkan dengan keberhasilan orang. Jalan hidup orang, setiap kita semua punya jalannya, ditentukan oleh Tuhan menjadi yang terbaik. Mulai hari ini, ayo ya mendengar khotbah ini, klik gitu loh saudara-saudara hatimu. Yes, saya siap Tuhan dipakai oleh Tuhan. Apapun harganya seperti Maria. Karena Tuhan mengatakan bahwa akan memakai orang-orang yang sederhana. Pastikan Maria meskipun sederhana yang dilahirkan itu luar biasa. Yesus. Ini yang ketiga saya mau sampaikan saudara-saudara. Dan yang terakhir, tidak hanya tempat yang sederhana, tidak hanya orang yang sederhana, tetapi peristiwa dan prosesnya pun juga sederhana Bapak Ibu. Peristiwa Natal itu sangat sederhana, yaitu merayakan lahirnya seorang bayi. Saya ulangi, merayakan lahirnya seorang bayi. Yang tidak ubahnya wanita-wanita lain yang juga melahirkan bayi. Jadi di mana sih sebenarnya keluar biasaan dari Natal? Peristiwa lahirnya bayi yang sederhana ini, yang dilahirkan adalah Yesus. Ini yang saya mau katakan, karena Yesuslah yang menjadi sosok bayi itu saudara, sehingga Natal ini menjadi viral dan mendunia seperti ini. Seluruh orang dunia Kristen maupun juga kelihatannya non-Kristen seolah-olah sepertinya merayakan Natal ini. Pada zaman itu saudara, kalau bukan bayi yang spesial ini, tidak mungkin Raja Herodes menjadi sangat insecure dan parno sehingga memerintahkan seluruh bayi-bayi yang ada pada zaman saat itu yang lahir dibunuh semuanya. Yesus saudara didera, diintimidasi, dituduh, dijual, dikhianati, ditangkap, disiksa, disalibkan. Dari proses yang kelihatannya sederhana, tetapi karena Yesus dan Yesus dan Yesuslah Bapak Ibu, Natal menjadi sesuatu yang berbeda. Saudara-saudara semuanya, kekristenan bukan sekedar agama. Agama adalah cara manusia untuk mencapai Allah. Lewat apa? Kebaikan. Lewat apa?
kejujuran, kerajinan beribadah, hormat kepada orang tua, memberi saudara kebaikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Apakah itu semua baik? Baik 100%. Itu yang diajarkan oleh agama. Waktu kita melakukan semua aturan-aturan demikian, agama mengatakan maka engkau akan mencapai Allah. Itu agama. Tetapi kekristenan bukan sekedar agama. Karena berbeda 180 derajat. Agama cara manusia untuk mencapai Allah. Tetapi kekristenan, dengar saudara, cara Allah untuk mencapai Anda dan saya. Lewat apa saudara? Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Amin. Katakan, oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu. Semuanya nyanyi bilang, untuk tebus dosaku, Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Itu kekristenan. Dia yang memiliki semesta alam, penguasa langit dan bumi, turun ke dunia untuk menggapai setiap kita semuanya. Dengan Dia yang tidak berdosa, saudara, lahir di kandang yang hina, mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawa kepada Bapanya di sana. Itu menggambarkan kehidupan kita yang sehina apapun Dia telah mengalaminya. Apa yang kita telah derita dalam kehidupanmu, Dia lebih lagi menderita, saudara-saudara. Dan dahsyatnya, Dia tidak hanya mati, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan kita bangkit. Itu Natal. Ini berkat Natal bagi setiap Anda semuanya. Dimanapun Anda berada, waktu Anda mendengarkan firman ini, Anda mengerti seperti seolah-olah ada sesuatu yang berbicara di hati Anda, sanubari Anda. Itu Roh Kudus, itu karya Natal, karya kasih Tuhan yang tengah menjamah kehidupan Anda. Berapa banyak Anda yang mendengarkan firman ini, Anda ingat-ingat sepanjang Anda jadi orang Kristen belum pernah secara pribadi mengundang Yesus masuk dalam hidupmu. Pastikan hari ini, kalau engkau mau melihat kehidupanmu berubah, Yesus hadir dalam kehidupanmu. Anda yang sudah jadi Kristen, tapi entah karena sesuatu hal, banyak hal, Anda meninggalkan jalan kasih karunia Tuhan. Anda melewati, menghadapi kehidupan ini hanya dengan kekuatanmu sendiri. Bertobat hari ini. Jadi Kristen-Kristen yang tidak katanya, tetapi mengalami sendiri, saudara, siapa Yesus dalam kehidupan Anda. Ini berkat yang terbaik bagi setiap kita semua. Dunia tidak menjadi semakin baik, tetapi waktu Anda tetap memaknai Natal ini, saudara, sebagai sesuatu yang bukan hanya basa-basi atau liturgi atau kebiasaan. Tapi hari ini Natal 2020 biarlah menjadi Natal yang memaknai kehidupanmu. Bahwa sungguh setiap Anda dipanggil Tuhan hari ini untuk mengalami Dia secara pribadi dalam kehidupanmu. Ada amin Bapak Ibu. Buka hati sama-sama. Katakan, Tuhan Yesus,
Saya menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat saya. Ampuni setiap dosa-dosa saya. Saya mengakui bahwa Engkau datang ke dunia ini lewat kematian-Mu di kayu salib untuk menebus semua dosa-dosa saya. Sekarang Tuhan, saya minta pengampunan daripada-Mu. Masuk di dalam hati saya, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat. Apapun yang saya lakukan, setiap perbuatan dosa saya, dari masa-masa lalu hingga sekarang, ampuni Tuhan. Saya mengakui dengan hati dan mulut saya bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan Juru Selamat saya. Di hari Natal ini saya terima keselamatan yang Kau sediakan Tuhan. Di dalam kesederhanaan Natal 2020 ini saya terima hal-hal besar yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, di dalam Engkau ada jalan kebenaran dan kehidupan kekal. Kami terima di dalam nama Yesus. Oh haleluya. Bagi setiap Anda semua juga terima kekuatan baru dari Tuhan. Selepas daripada khotbah ini selesai, terima saudara berkat yang terbaik daripada Tuhan hari ini. Kehidupanmu berubah mulai hari ini waktu engkau meresponi kebenaran firman ini. Masa depanmu dipegang oleh Tuhan. Keluargamu, pekerjaanmu, kehidupan pribadimu dilengkapi oleh berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama saudara-saudara yang menerima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan memberkati Anda semuanya. Jemaat IFGF Balikpapan, selamat Natal. Anda semua yang menyaksikan khotbah ini juga saya ucapkan selamat Natal dan selamat tahun baru menjelang 2021. God bless you. Shalom.